Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Mayer Ajeng Fahrani dengan NIM belakang 106. Nama saya Ranindya Diva Sulistia dengan NIM belakang 122. Nama saya Intan Rahmasari dengan NIM belakang 125. Hello everyone, we are from Vision Techno Company that engage in advertising. We are number one advertising media company in Indonesia. Thank you for your willingness to attend in this moment, as we know that between Indonesia and Singapore have been working together for a long time. So, we hope we can cooperate in this business field too. Berkembangnya kegiatan perekonomian saat ini menyebabkan banyak produk baru serta layanan jasa bermunculan. Di satu sisi, konsumen akan dibuat senang dengan semakin bervariasinya produk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan. Namun, di sisi lain, konsumen tentu akan semakin kebingungan memilih produk yang akan dikonsumsi. Di saat konsumen bingung, inilah para produsen berlomba-lomba merebut perhatian konsumen dengan menginformasikan dan menawarkan produk mereka agar menjadi pemenang dalam pasar persaingan. Disinilah iklan hadir dalam rangka memenangkan persaingan menghadapi dominasi persaingan dalam memperebutkan konsumen. Apa itu media iklan? Media iklan adalah segala sarana komunikasi yang dipakai untuk mengantarkan dan menyebarluaskan pesan-pesan iklan. So, today we will show you about the things our company did, like 1. Types of advertising media. 2. Point of view of advertising activities. 3. Form of advertising. And 4. Notes, which we will explain to you about the importance of advertising. Number 1. In our company, there are types of advertising such as 1. Print advertising media atau media iklan cetak, yaitu media statis yang mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan. Bahan baku dasarnya maupun sarananya penyampaian pesan menggunakan kertas. Contohnya surat kabar, majalah, tabloid, brosur, pamflet, dan poster. Yang kedua, ada electronic advertising media atau media iklan elektronik, yaitu media yang proses bekerjanya berdasarkan pada prinsip elektronik dan elektromagnetik, contohnya televisi, radio. Yang ketiga, ada outdoor media atau media luar ruang, yaitu media yang tidak termasuk ke dalam kategori 2 di atas. Contohnya papan iklan atau billboard. 2. Point of view of advertising activities. Media iklan ditinjau dari sudut pandang proses kegiatan periklanan. Yang pertama ada media planning, yaitu proses menentukan bagaimana menggunakan waktu dan ruang untuk meraih tujuan pemasaran. Implementasinya, memilih media yang tepat untuk digunakan dalam penyampaian pesan-pesan iklan produk tertentu. Secara ringkas, dapat digambarkan kedudukan media planning dalam kegiatan periklanan atau hubungan antara media planning dengan marketing periklanan. Media planning terbagi jadi 3. Yang pertama ada marketing plan. Contohnya, situation analysis, marketing strategi, promotional strategi, advertising objects, advertising strategi. Yang kedua ada media plan, contohnya media objektif, media strategi, media vehicles, media schedule. Yang ketiga ada advertising plan, contohnya situation analysis, marketing objektif, marketing strategi, dan action plan. Yang kedua ada media buying, yaitu aktivitas dalam memilih institusi media, memonitoring, dan mengevaluasi hasil dari kegiatan media planner. Fungsi yang dijalankan dari media buying ada yang pertama, penyediaan informasi bagi media planner. Yang kedua, negosiasi harga pembelian dan penyewaan waktu dan ruang pada suatu media. Yang ketiga, ada memonitor pelaksanaan kegiatan iklan. Yang keempat, mengevaluasi akumulasi efektivitas kegiatan media periklanan tertentu. Contoh dari penyediaan informasi bagi media planner, misalnya rating acara atau positioning suatu media,
Lalu contoh dari memonitor pelaksanaan kegiatan iklan seperti menghitung jumlah target audiens yang terexposure atau memonitor jadwal pelaksanaan iklan. Kegiatan periklanan bisa dikatakan efektif apabila target audiens atau sasaran iklan mampu dicapai. Untuk mencapai itu, maka perlu dilakukan perencanaan dan pemilihan media yang tepat. Nah, di sini ada form advertising atau bentuk periklanan. Dalam beriklan, produsen atau pengiklan dapat memilih satu maupun kedua media untuk menyampaikan pesan yang ingin mereka sampaikan. Media-media tersebut ialah media lini atas atau above the line maupun media lini bawah atau below the line. Above the line atau media lini atas yaitu media utama dalam kegiatan periklanan yang terdiri atas iklan-iklan yang dimuat oleh media cetak, media elektronik, dan media luar ruang. Contohnya televisi, radio, majalah, surat kabar, billboard. Below the line atau media lini bawah yaitu media pendukung dalam kegiatan periklanan yang terdiri dari seluruh media selain yang termasuk ke dalam ATL. Contoh pamflet, brosur, poster, direct mail, pameran, agenda, kalender, cenderamata, dan lain-lain. Perbedaan dari above the line dengan below the line yaitu yang pertama ada target audiens yang luas. Yang kedua, lebih untuk menjelaskan sebuah konsep atau ide, tidak ada interaksi langsung dengan audiens. Yang ketiga, media yang digunakan TV, radio, majalah, koran, dan billboard. Sedangkan below the line yaitu target audiens terbatas. Yang kedua, media atau kegiatannya memberikan audiens kesempatan untuk merasakan, menyentuh, atau berinteraksi, bahkan langsung action pembeli. Yang ketiga, ada media langsung yang digunakan event, sponsorship, sampling, point of sales atau post materials, konsumen, promotion, trade promotion, dan lain-lain. Meskipun dianggap menjadi media minor, BTL, namun beriklan pada media lini bahwa juga memiliki peranan penting dalam suatu kampanye periklanan. Hal ini disebabkan karena media lini bahwa dalam hal-hal tertentu bisa menjadi lebih efektif tergantung bentuk iklan dan kampanye yang hendak dilakukan oleh pengiklanan. Selanjutnya, notes. Saat ini, landscape media sudah bergeser secara dramatis dengan munculnya media-media baru. Penyebabnya adalah faktor teknologi dan pengembangan media elektronik yang demikian pesatnya. Munculnya stasiun-stasiun televisi baru, baik dengan kabel maupun non-kabel, meningkatnya pemakaian komputer dan handphone, meningkatnya pemakaian internet, meningkatnya industri entertainment, membuat dunia pertelevisian semakin meningkat sangat pesat, terutama media yang berbasis teknologi tinggi, contohnya internet dan mobile phone, di mana fiturnya yang sangat kaya yang disebut dengan rich multimedia yang dapat mencakup target audiens sangat luas, spesifik, dan mempunyai fasilitas interaksi secara langsung. Maka dari itu, perbedaan ATL dan BTL semakin kabur, dikarenakan karakteristik media yang baru tidak eksklusif lagi. Sebagai contoh, jika kita perhatikan di sekitar kita, memang banyak kegiatan yang tidak bisa dikatakan eksklusif lagi. Contohnya yang pertama, ada kegiatan ATL yang mengandung unsur BTL. Contohnya iklan sebuah brand di majalah yang sekaligus ditempeli sampel produknya. Sedangkan yang kedua, ada kegiatan BTL yang mengandung unsur ATL, contohnya kegiatan event di outlet tertentu yang disebarluaskan lewat iklan, radio, dan SMS. So, advertising is part of marketing communication strategy, which is very useful to help companies achieve destination. Because of the importance of advertising for companies, then in making advertisement must be made carefully and plain, with pay attention to the things that can make an advertisement effective. A good advertisement must be able to provide information that is easily accessible by the community or consumer to use, get positive feedback for consumers. Clear information visually and verbally will profitable for the producer. And our company ready for help yours.
That's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.